warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Krismanto, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata 2.3 coaching supervisi akademik. Kali ini saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh Ibu Yani. Beliau adalah guru di SMP Negeri 6 Tayang Hulu. Assalamualaikum Bu Yani. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Eko. Alhamdulillah. Kesempatan kali ini saya akan mengadakan percakapan dengan Ibu, itu percakapan praobservasi. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran Bu Yani di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Tujuan dari supervisi ini sendiri Ibu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Yani lakukan di dalam kelas. Dan di awal ini kita melakukan percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal Bu. Jadi sebelum nantinya Bu Yani masuk dalam kelas agar merasa lebih siap, lebih percaya diri dan tidak usah takut Bu ketika saya ikut masuk ke dalam kelas. Seperti itu ya Bu ya. Sebelum saya melakukan observasi, saya mohon izin Bu, ada beberapa pertanyaan, boleh? Ya, silakan Pak. Yang pertama Bu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa ya Bu? Untuk tujuan pembelajaran yang pertemuan nanti Pak, saya ada dua tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama yaitu melalui percobaan yang diharapkan nanti peserta didik saya mampu menganalisis konsep suhu dan kalor dalam asesmen dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok yang diharapkan peserta didik saya nanti mampu menghitung prinsip suhu dan kalor dalam persamaan asas flat dengan benar. Berarti ada dua ya Bu ya? Ya. Ada dua tujuan yang ingin Ibu capai. Yang pertama melalui percobaan, yang kedua melalui literasi dan diskusi kelompok. Seperti itu ya Bu ya? Oke Bu ya, untuk pertanyaan yang kedua Bu, untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai itu kira-kira apa ya Bu? Untuk area pengembangannya sendiri Pak, karena saya ada dua kegiatan, yaitu kegiatan percobaan dan juga diskusi kelompok. Nanti untuk area pengembangannya pengembangan kognitif dan juga keterampilan. Untuk kognitifnya bisa saya dapatkan dari penugasan, sedangkan untuk pengembangan keterampilannya nanti akan saya dapatkan dari hasil percobaan anak-anak dan juga dari kegiatan diskusi anak-anak. Berarti untuk area pengembangan yang ingin Bu Yani capai itu ada dua ya Bu ya? Area pengembangan kognitif dan juga keterampilan. Ya. Oke. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Yani terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya Bu? Untuk rancangan pembelajarannya Pak, karena ini ada pembelajaran IPA Pak, mata pelajaran IPA, jadi untuk pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik, sedangkan untuk model pembelajarannya dengan menggunakan discovery learning. Jadi kegiatannya itu yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu dengan diskusi kelompok dan juga dengan percobaan. Untuk kegiatannya nanti siswa peserta didik akan saya berikan LKPD. LKPD-nya nanti tujuannya yaitu tadi seperti yang sudah saya sampaikan juga, yaitu bisa menghitung rumus asas flat dan juga prinsip-prinsip asas flat. Nanti akan diselesaikan oleh peserta didik dengan kegiatan diskusi kelompok dan juga percobaan. Berarti rencana yang Bu Yani terapkan nanti menggunakan pendekatan saintifik ya Bu ya, modelnya discovery learning, metode dengan menggunakan metode percobaan dan diskusi ya Bu ya. Ini Bu juga akan memberikan LKPD ke anak-anak ya Bu ya. Oke Bu. Terus pertanyaan selanjutnya Bu, untuk media yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran itu kira-kira apa saja ya Bu ya? Untuk medianya saya menggunakan LCD Pak, LCD proyektor, kemudian jelas tadi dengan adanya LKPD, kemudian dengan handphonenya anak-anak sendiri,
kemudian juga buku literatur referensi lain yang nantinya bisa digunakan. Jadi nanti untuk media-medianya seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada LCD, ada HP, ada buku-buku literatur lainnya ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira kapan Bu Yani akan melakukan kegiatan pembelajarannya, di hari apa, terus jam berapa, kelas berapa Bu? Kebetulan besok pagi saya ada jam Pak di kelas 7A, jam IPA, di jam ketiga setelah istirahat sampai di jam terakhir. Di besok pagi ya Bu ya, di jam ketiga di kelas 7 ya Bu ya. Oke Bu, untuk selanjutnya saya mohon izin Bu untuk ikut masuk ke dalam kelas untuk melakukan observasi supervisi kelas pada saat pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan. Saya juga mohon izin untuk mencatat hal-hal yang apa saja yang penting atau yang terjadi di dalam kelas. Setelah Bu Yani melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan lagi ya Bu ya, percakapan pasca observasi. Nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya, seperti itu ya Bu ya. Sebelum diakhiri Bu, kira-kira apa yang Bu Yani dapatkan dari percakapan pra-observasi ini? Yang saya dapatkan tadi saya langsung dapat gambaran ya Pak ya, gambaran dari kegiatan pembelajaran saya besok pagi, dari modelnya, dari medianya, dari kegiatan di dalam kelasnya, nanti apa yang saya lakukan saya dapatkan dari hasil percakapan. Alhamdulillah, berarti jadi ada gambaran-gambarannya ya Bu ya, jadi semakin jelas ya Bu. Mungkin itu saja Bu untuk percakapan pra-observasi kita. Saya jadi semakin tidak sabar untuk bertemu kembali dengan Ibu di dalam kelas untuk melakukan observasi. Harapan saya mudah-mudahan nanti proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas bisa sebaik mungkin, dan Ibu tidak usah tegang karena ada saya di dalam kelas, santai saja, rileks, anggap saja seperti pembelajaran seperti biasanya. Itu ya Bu ya. Oke, sekian percakapan pra-observasi yang saya lakukan. Sampai jumpa kembali di observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai pembelajaran IPA hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang ingin berdoa? Oke, silakan ya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa memohon kepada Allah dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya, Nes. Oke, karena kita seperti yang sudah dijanjikan kemarin, pembelajaran kita hari ini nanti kita akan ada sedikit percobaan. Kemudian seperti biasa kita presentasi. Karena kita ada diskusi kelompok, berarti nanti yang diharapkan kita semua bisa bisa belajar, bisa bekerja bisa berdiskusi dengan baik. Ada di sini yang keberatan berdiskusi? Ada di sini yang keberatan bekerja sama? Oke, kalau tidak ada itu artinya semuanya sepakat untuk berkelompok ya? Oke, semuanya sepakat untuk berkelompok. Kemudian nanti yang Ibu harapkan semuanya bisa mengikuti kegiatan proses kegiatan kita hari ini dengan baik ya. Oh, hadir semua luar biasa ya, semuanya bisa hadir ke sekolah hari ini. Itu artinya semuanya sehat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan agar bisa menyelesaikan pembelajaran kita sampai dengan akhir semester nanti. Oke, kita akan belajar tentang suhu, kalor, dan pemuaian. Apa yang kalian lihat di depan? Teh apa itu? Teh hangat. Ada yang bisa menceritakan kenapa teh ini hangat? Karena airnya hangat. Karena airnya sudah direbus terdahulu, lalu dicampurkan dengan gula dan teh. Oke, sip. Percobaan tadi sudah disampaikan ya. Kita ada percobaan. Kalian mampu menganalisis konsep prinsip suhu dan kalor dalam asas Black dengan benar.
Bawahnya belakang sini aja. Ya. Nanti sambil dibaca lagi ya. Nanti maju ke depan. akan menjadi air hangat. Peristiwa ini terjadi karena adanya perpindahan kalor dari air panas ke air dingin. Air panas meluas kalor dan Oke, kalau sudah berarti seperti biasa kita presentasikan maju ke depan dulu. Kelompok siapa yang maju? Kami kelompok 20. Oke, silakan kelompok 2 untuk maju presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Presentasikan hasil diskusi kami. 1. Mengapa teh panas dan dicampur dengan teh dingin bisa menjadi hangat? Karena suhu dingin dan suhu panas akan membuat suhu stabil, karena itu dia bisa menjadi hangat. Terima kasih atas presentasinya kelompok 2. Silakan kita kembali ke tempat duduk. Presentasikan selanjutnya adalah dari kelompok Dapat mencoba menjelaskan rumus atas rek yang diterapkan dalam penyelesaian soal di LKPD. Rumus atas rek selepas sama dengan bisa sama dengan 54,4 derajat Celcius. sudah selesai. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk presentasi itu akhirnya berarti sudah selesai dari proses pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Ibu ingatkan kembali ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan di rumah. Silakan kalian selesaikan. Akan kita bahas bersama-sama di pertemuan yang akan datang. Ya. Refleksi dari hasil kegiatan kita belajar hari ini. Oke. Ibu tanya dulu, apa bagian pembelajaran kita hari ini yang paling menarik menurut kalian? Oke, silakan Saskia. Bermain kuis dan penggunaan lab virtual. Oke, menurut Saskia pembelajaran paling menarik hari ini adalah kita mengerjakan kuis tadi di awal pembelajaran dan juga penggunaan lab virtual. Oke, yang kedua, menurut kalian apa yang kalian butuhkan agar kalian bisa memahami materi hari ini? Oke, silakan Nurfala. Lebih banyak berlatih soal tentang suhu dan kalor. Oke, Nurfala lebih banyak berlatih tentang soal suhu dan kalor. Oke, terima kasih Nurfala. Selanjutnya, menurut kalian apakah penting kita belajar tentang suhu dan kalor ini? Oke, silakan Veronica. Oke, katanya sangat penting karena untuk belajar suhu campuran dan kalor. Oke, selanjutnya tantangan apa? Nah, menurut kalian adakah tantangannya dalam mempelajari suhu dan kalor ini? Ada? Menyelesaikan soal cerita tentang perhitungan suhu dan kalor mencari suhu pencampuran. Oke, menurut Dianes itu tadi ya, mencari suhu campuran di dalam soal. Yang terakhir, menurut kalian bagaimana cara kalian agar nanti belajarnya di masa yang akan datang hasilnya lebih baik dari sekarang? Ya, Rafli? Oke, kata Rafli lebih banyak berlatih soal dan lebih banyak memahami suhu dan materi suhu dan Oke, terima kasih untuk refleksi hari ini. Pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang penguaian ya. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih, selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko
Kriswanto, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana saya tidak akan sendiri. Saya akan bersama dengan Ibu Yani dan juga Pak Irwandi selaku pengajar praktek. Assalamualaikum Bu Yani. Assalamualaikum Pak Irwandi. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Bu Yani ya, setelah melakukan kegiatan observasi, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Saya juga akan didampingi oleh pengajar praktek. Di sini sudah hadir bersama kita yaitu Bapak Irwandi. Pada kegiatan pasca observasi saya ada beberapa pertanyaan Bu Yani. Apakah boleh? Mulai silakan Pak. Oke, baik Bu Yani. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Yani. Bagaimana perasaan Bu Yani setelah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas yang tadi diobservasi? Tentunya lega ya Pak ya. Perasaan saya yang pertama itu leganya karena pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi sudah berjalan sesuai dengan rencana saya, walaupun ada beberapa bagian, tapi saya sudah lega karena sudah berjalan sesuai rencana. Kemudian ada sedikit rasa gugup Pak, karena biasanya tidak pernah didampingi, kali ini didampingi sama Bapak. Jadi yang dirasakan Bu Yani lega ya setelah melaksanakan pembelajaran observasi, dan gugup juga karena tidak terbiasa diobservasi seperti itu ya Bu Yani ya. Oke, baik Bu Yani, bisa disampaikan Bu Yani area pengembangan yang ingin Bu Yani capai dan yang sudah Bu Yani lakukan di dalam kelas. Kemudian tahapan-tahapan yang Bu Yani lakukan dalam pembelajaran yang dilakukan dalam pembelajaran pada saat diobservasi tadi. Untuk area pengembangannya, saya ambil area pengembangan kognitif dan keterampilan Pak. Untuk kognitifnya saya ambil dari nilai tugas. Kemudian kalau untuk yang di keterampilan, saya ambil dari nilai karena tadi kegiatan belajarnya ada diskusi kelompok dan juga percobaan kecil. Saya ambil dari keaktifan anak-anak dari sana keterampilan. Kemudian untuk tahapan pembelajarannya, tadi di awal saya sudah melakukan pretest Pak sebagai pengetahuan awal. Pretestnya ini dengan menggunakan anak-anak mengerjakan dengan menggunakan kuisis. Kemudian di kegiatan intinya saya membagikan LKPD. LKPD itu berisi tentang percobaan kecil dan juga diskusi kelompok. Oke, jadi yang area pengembangan yang Bu Yani capai itu ada dua ya Bu Yani ya. Yang pertama itu adalah kognitif, diambil dari tugas anak. Kemudian yang kedua itu keterampilan, dari diskusi, kemudian percobaan, presentasi seperti itu ya Bu Yani ya. Terus tahapan-tahapan yang sudah Bu Yani lakukan itu yang pertama tadi diawali dengan pretest menggunakan kuisis ya Bu Yani ya. Nah, kemudian pada kegiatan inti Bu Yani memberikan LKPD seperti itu ya Bu Yani ya. Terus di LKPD itu nanti ada diskusi, terus ada percobaan yang dilakukan oleh anak ya Bu Yani ya. Oke. Selanjutnya Bu Yani, menurut Bu Yani, untuk pembelajaran yang dilakukan ini apakah sudah berhasil atau belum? Kalau berhasil sih berhasil ya Pak ya, tapi belum maksimal, belum mencapai 100%. Kalau saya ambil kesimpulannya sih baru 90% Pak, karena masih ada beberapa bagian yang tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana. Jadi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sebenarnya sudah berhasil ya Bu ya, tetapi belum maksimal, belum 100%. Dan menurut Ibu itu pembelajaran yang sudah dilakukan ini baru 90% ya Bu Yani ya. Menurut Bu Yani, apa yang menjadi kendala Bu Yani ketika pembelajaran dilakukan sehingga belum 100%, ternyata masih 90%? Menurut saya kendalanya karena tadi di pretest menggunakan kuisis ya Pak ya. Kuisis itu adalah online, basisnya online. Nah kalau perangkatnya anak-anak sudah punya semua, tapi ada beberapa anak yang membawa perangkat tapi tidak ada kuota jaringannya, sehingga harus hotspot kepada temannya. Sedangkan kalau perangkatnya sendiri dipakai untuk sendiri saja, jaringannya tidak stabil Pak, apalagi kalau di hotspot. Jadi itu menurut saya memakan waktu yang cukup lama.
Nah, kemudian untuk kendala lainnya adalah di aktivitas diskusi kelompok. Walaupun tadi kelompoknya sudah saya bagi sesuai dengan minat belajar anak-anak, tetapi masih ada beberapa anak yang mungkin tidak cocok begitu ya Pak ya. Tidak cocok, jadi di dalam diskusi kelompok anak-anak belum bisa 100% aktif. Kemudian yang diskusi hanya itu saja. Kemudian anaknya yang presentasi juga yang mau berbicara di depan juga hanya itu saja. Kemudian yang terakhir Pak, mungkin karena tadi saya di kegiatan intinya di percobaan kecilnya menggunakan lab virtual yang memang anak-anak masih awam, jadi masih itu juga memakan waktu Pak, tidak sesuai dengan perencanaan. Jadi saya harus mengenalkan dulu, tutorial dulu. Ini juga online gitu Pak, berbasisnya online. Jadi yang menjadi kendala Bu Yani ini kalau dari catatan saya ini ada 4 Bu Yani ya. Yang pertama pada saat kegiatan pretest kan menggunakan kuisis tadi Bu Yani sampaikan, dan kuisis ini online seperti itu ya Bu Yani. Ternyata perangkatnya anak-anak ini ada, tetapi sinyalnya nggak ada gitu ya Bu Yani ya. Sehingga minta hotspot dari kawannya gitu Bu Yani. Kemudian yang selanjutnya itu ketika diskusi, ternyata diskusi ini belum 100% anak aktif. Pada saat diskusi hanya anak itu saja yang bicara seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah lab virtual. Ketika kegiatan percobaan menggunakan lab virtual ternyata memakan waktu gitu ya Bu Yani, karena harus tutorial dulu, mengajari dulu seperti itu ya Bu Yani. Baik. Yang pertanyaan selanjutnya Bu Yani, kalau menurut Bu Yani kira-kira untuk mengatasi kendala yang Bu Yani alami itu bagaimana? Mungkin kalau yang untuk di masa jaminan ya Pak ya, nanti bisa saya minta usulkan kepada bagian sarana prasarana sekolah atau kepada ibu kepala sekolah langsung untuk bisa menambah pengguna di wifi sekolah kita, karena wifi sudah ada tetapi kan memang penggunanya masih terbatas. Jadi saya minta untuk ditambahkan lagi penggunanya sehingga anak-anak pun yang menggunakan bisa lebih banyak begitu Pak. Mungkin nanti juga saya bisa menggunakan pretest dengan menggunakan kuisis yang berbasisnya tidak online Pak. Menggunakan offline itu mungkin nanti bisa saya lakukan ya Pak ya. Kalau untuk masalah di keaktifan anak, mungkin nanti saya bisa mengevaluasi lagi dari hasil pengelompokan saya Pak. Nanti karena mungkin tadi kendalanya juga tidak cocokan anak. Jadi nanti bisa saya evaluasi lagi, saya cari lagi bagaimana cara mengelompokkan anak yang baik di kelas tersebut. Jadi Bu Yani untuk mengatasi sinyal tadi sudah ada, nampaknya sudah ada solusi itu ya Bu Yani ya. Akan usul ke bagian sarana prasarana, kemudian usul juga sama kepala sekolah untuk menambah user dalam pengguna wifi sekolah gitu ya Bu Yani ya. Oke, terus Bu Yani juga untuk mengatasi kendala sinyal ternyata juga mempersiapkan pretest yang bentuknya offline seperti itu ya Bu Yani. Untuk mengatasi anak sendiri Bu Yani juga terlihat nanti untuk pengelompokan anak pun juga melihat kecocokan anak seperti itu ya Bu Yani ya. Mudah-mudahan dari kecocokan ini bisa aktif seperti itu ya Bu Yani. Oke. Nampaknya semua masalah sudah teridentifikasi oleh Bu Yani, kemudian Bu Yani juga sudah punya solusinya seperti itu ya Bu Yani. Mudah-mudahan Bu Yani dengan kedepannya dengan identifikasi yang sudah Bu Yani lakukan, pembelajaran yang sudah Bu Yani persiapkan akan berjalan dengan lebih baik lagi sehingga bisa mencapai target 100% seperti itu ya Bu Yani. Sebelum saya akhiri Bu Yani, ada satu pertanyaan lagi, kira-kira kapan Bu Yani ini akan melakukan pembelajaran seperti yang sudah Bu Yani rencanakan? Tentunya di pertemuan yang akan datang ya Pak ya. Nanti akan saya akan mencoba untuk memperbaiki agar ketercapaiannya bisa 100%. Jadi untuk melakukan pembelajaran selanjutnya yang sudah Ibu rencanakan ini di pertemuan yang akan datang ya Bu Yani, nanti mohon infonya ketika pembelajarannya akan datang, saya bisa dikasih tahu, saya akan ikut lagi kalau diizinkan oleh Bu Yani. Nanti
lihat pembelajaran seperti yang sudah Ibu rencanakan, dan mudah-mudahan itu berhasil dengan baik. Oke, mungkin itu dulu Bu Yani percakapan pasca observasi kita. Mudah-mudahan percakapan kita ini bermanfaat untuk Bu Yani, sehingga pembelajaran yang kedepannya Bu Yani lebih tercerahkan untuk mengatasi kendala-kendala yang Bu alami untuk pembelajaran yang selanjutnya. Demikian percakapan pasca observasi yang saya lakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani, terima kasih.